Oke, kembali lagi ke Angga Fidrian, ke channel Angga Fidrian. Nah, kita akan bahas sebuah peristiwa yang sangat menarik. Nah, gue mau bahas timnas Indonesia. Tapi gue nggak mau bahas tentang hal-hal yang teknis-teknis secara khusus gitu ya, karena ya gue cuma penonton bola, pemain game bola. Tapi kita akan bahas. Sebenarnya ada yang salah di sepak bola kita. Oke, uh, pertama, gue tidak akan bahas secara detail uh, tentang pemain. Tapi ini pendapat gue aja sih, pendapat gue tentang permainan timnas kemarin. Kemarin timnas itu mainnya menurut gue itu tidak ada yang hilang, yaitu nggak ada determinasi, nggak ada kengototan, nggak ada uh, giroh perjuangan alah. Tapi nggak ada itu semua. uh, Mainnya tidak terlalu ngotot gitu, itu yang hilang menurut gua. uh, dari banyak timnas yang gua tonton, salah satu yang muncul paling besar adalah ngotot. Itu yang kelihatan di Piala Asia 2007. Waktu itu kan pemain tengahnya ada Firman Uti ya, tim Piala Asia waktu itulah. Itu yang kelihatan adalah ngotot. Ngototnya tuh kelihatan gitu. Padahal kan pemain pertandingannya, timnya tuh di atas kita semua. Dan mau lu adalah pelatih sertifikat FIFA, mau lu adalah pemain game bola, main PES, main FM, main IEFC, apapun itu, tapi itu udah jadi kayak pengetahuan umum bahwa ketika lu ketemu tim yang lebih jago, maka yang lu harus lakukan adalah ngotot mainnya. Determinasi tinggi gitu, ngotot gitu. Itu juga yang gue alami ya waktu gue tim basket dulu, waktu gue latihan basket. Bahkan itu diajarin sejak gue SMP, bahwa ketika ketika lu main dan lawan lu lebih jago, maka lu yang harus pertama lo lakukan adalah defense. Defense yang benar. Ngotot defense-nya. Baru setelah itu lu nyerang. Bahkan ketika lu transisi offense ke defense, yang lu harus lakukan adalah ngedelay orang. Box one. Banyak yang bilang itu box one ya. Nah, strateginya. Satu orang ngambil ke depan, ngedelay pemain yang playmaker, kalau di basket ya. Playmakernya lu delay, lu ganggu supaya teman-teman di belakang itu bisa nyusun formasi bertahan. Mau man to man, mau apa segala macam gitu. Gitu untuk memastikan bahwa determinasi lu tuh harus tinggi. Dan di bola pun sama, ketika misalnya ada penyerang apa main, maka harus ada pemain depan yang motong bola gitu, nggak gangguin pemain yang megang bola, supaya teman-teman di belakang itu bisa nyusun strategi, nyusun formasi lah bertahan. Dan tengahnya misalnya motong bola lah kira-kira gitu. Dan itu yang nggak ada di timnas kemarin. Makanya itu yang bikin gue kayak, ada apaan ini gitu. Dari semua timnas itu selalu ada. Event pas STY kemarin ya, kalau pas STY pasti teman-teman juga lihat. BTW ini perlu garis bawah ya, gue waktu STY juga ngekritik STY. Utamanya kebijakan naturalisasi yang dilakukan sama STY bersama Iwan Bule dan Erick Thohir. Gue mengkritisi itu. Uh, Bagi gue, ya nanti kita bahas di belakang. Jadi gue bukan pemuja STY apa segala macam, enggak. Gua juga sama bacotnya lah waktu waktu STY jadi pelatih timnas gitu. Uh, Nah, itu satu. Jadi mungkin filosofi pelatihnya itu nggak pengen kayak gitu, nggak ada determinasinya dan segala macamnya. Bisa jadi. Tapi itu sekali lagi adalah pilihan strategi pelatih. Salahnya pelatih, bukan pemainnya yang malas-malesan. Mungkin juga. tapi tapi harusnya pemain menjalankan instruksinya pelatih. Itu sih. Uh, Lalu
Yang kedua itu di satu gue bahas tentang permainan. Lalu yang kedua bahas tentang respons netizen. Menurut gue respon netizen sudah tidak masuk di akal dan menurut gue sudah tidak proporsional. Respon netizen Indonesia itu banyak diisi oleh akun-akun rage baiting. Rage baiting itu akun-akun yang memicu kemarahan untuk engagement. Sehingga bahkan melupakan substansi awal perdebatannya gitu. Bahkan gue tidak melihat akun-akun rage bait ini, akun-akun yang memicu kemarahan ini juga melakukan hal yang sama kepada pelatih dan federasi. Yang mana salahnya adalah di pelatih dan federasi bagi gue. Salah paling besar adalah pelatih dan federasi, bukan pemain. Pemain itu ya lu bisa jadi ngelakuin kesalahan, tapi kesalahan pemain itu 1 dan 2 gitu. Ketika pemain melakukan kesalahan 3-4 kali, ya keputusan pelatih harus ganti itu pemain. Kalau pemain yang nggak diganti, ya pelatihnya emang blow on. Kenapa orang main jelek tapi dimainin terus, bego banget lu pelatih gitu. Nah itu, bahkan ya, gua gua nanti gua cantumin. Ada akun Instagram namanya timnasfans_id. Followersnya nggak banyak, ratusan doang. Tapi bahkan dia bikin konten untuk, ini udah jelas-jelas rage baiting ya. Isinya kayak gini, perilaku tidak terpuji terhadap kapten yang sendiri dan tidak menghargai. Ketidakpatutan seorang pemain sepak bola terhadap kaptennya sendiri. Suka tidak suka ini fakta yang terjadi di lapangan, bla 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 bla. Gini, Bapak admin Timnas Fans ID, Fans_ID, saya yakin Mas yang jadi adminnya nggak pernah namanya tanding. Tanding profesional ya, bukan fun football. Tanding bener. Jadi setiap tanding itu ada yang namanya circle time. Waktu ngelingkar lah, sebelum kick off biasanya, atau sebelum jambol kalau di basket. Itu ada circle time. Isinya pemain-pemain untuk menyemangati terakhir lah sebelum mulai go gitu, sebelum go gitu. Nah, di foto yang Mas sendiri upload, itu adalah ada foto pemain lagi circle time, di tengahnya ada Mark Locke, lalu ada Jay Itzes lagi jalan lari ke situ. Tidak ada yang membahas, tidak pernah tahu bahwa momen itu lagi ngapain. Misalnya, apakah Jay Itzes itu sebelumnya tipping koin, lempar koin buat tentuin kick off, atau koordinasi sama wasit. Dan circle time itu nggak eksklusif mirip kapten. Circle time itu ya siapapun pemain bisa ngisi di tengah, bisa ngasih semangat di tengah circle itu. Bisa jadi dia adalah pemain paling jago di tim meskipun dia bukan kapten. Contoh misalnya Javier Zanetti di Inter itu bukan pemain paling jago, tapi pemain paling jagonya ada lagi gitu. Bisa Sneijder, bisa Eto'o di situ, bisa Milito misalnya, atau Stankovic segala macam lah. Bisa ngisi circle time di situ gitu. Atau pemain paling senior tapi dia bukan kapten tim, bisa juga ngisi circle time itu. Jadi nggak aneh gitu, itu bukan hal yang aneh teman-teman. uh, Ketika itu dipermasalahkan, menurut gue tidak proporsional aja gitu. Kayak lu tuh mau rage bait, mau mempermasalahkan tapi maksa gitu. Dan rage bait itu yang bener aja. Rage bait ke Patrick Kluivert, rage bait ke Erick Thohir, bener. Atau rage bait ke Arya Sinulinga, bener. Itu yang harus lu rage baitin tuh. Even rage bait ke, nggak boleh sih, jangan. tapi ke sana itu masih karena dia punya otoritas. Orang-orang ini punya otoritas gitu. Terus ada lagi postingan Beckham sama Mark Locke lagi sama Itzes lagi diskusi, terus kayak dinarasikan sebagai Jay Itzes dinasehatin sama pemain Serie A, dinasehatin sama pemain Liga 1. Sampai hari ini, sampai detik ini nih, sampai gue bikin video ini, gue nggak tahu mereka lagi diskusi apa. Nggak ada yang tahu mereka lagi diskusi apa. Bisa jadi mereka lagi diskusiin pemain Saudi Arabia, Arab Saudi lagi diskusiin tuh, ini cara jaganya salah nih, atau musuhnya ini nggak pelanggaran, atau musuhnya ini pelanggaran, apa itu segala macam. Nggak ada yang tahu
itu lagi apa, itu kenapa, tapi narasinya langsung kemana-mana. Lalu nyalahin ini pemain Liga 1 nih, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Beckham, sama Mark Klok, segala macam mainnya jelek. Iya, mainnya jelek, itu udah benar. Tapi mereka mainnya jelek. Mereka kenapa mainnya jelek? Karena fungsinya tidak dijalankan sama pelatih. Yakob Sayuri sama Yance Sayuri bukan fullback, dia adalah penyerang sayap. Kenapa ditaruh di sayap, back sayap? Uh, Pembagian tugas double pivot antara Mark Locke sama Joey Palupesi nggak jelas. Kelihatan banget, itu mah kelihatan banget. Jelas itu mah kelihatan. Beckham, pemain muda uh, di partai dalam bentuk tanda kutip bergengsi mainin full. Partai yang tekanannya tinggi dimainin full. Iya, menurut gua padahal mungkin Beckham tuh baru berapa kali ya bela timnas, 2-3 kali kayaknya. Terus Ragnar Uratmangun, dia pemain sayap tiba-tiba jadiin striker tunggal, jadi target man. Ya benar, pemain-pemain itu mainnya jelek, tapi bukan karena mereka pengen main jelek, karena pelatihnya jelek. Karena pelatihnya jelek. Ya lu kalau mau marahin mereka main jelek, iya bener mereka main jelek. Tapi kalau untuk jadi sasaran kemarahan lu, yang harus lu lakukan adalah sebenarnya pelatihnya. Dan pelatih harusnya yang pasang badan gitu. Lu inget gak? Salah satu hal yang dilakukan Jose Mourinho, menurut gue, yang kan dia masih jadi pelatih favorit gue ya sampai hari ini. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Jose Mourinho yang benar menurut gue adalah ketika misalnya ada kekisruhan, dia yang jadi sasaran. Dia melakukan hal yang membuat dia yang jadi pusat pasang badan buat pemainnya gitu. Ya kadang-kadang dia juga nyalahin pemain. Tapi menurut gue pasti ada diskusinya. Kenapa dia misalnya addressing kesalahan ke satu orang gitu. Pasti udah sepakat bahwa ini harus ada yang jadi bempernya gitu. Itu yang menurut gue itu yang dilakukan Jose Mourinho di Inter. Ini cerita yang selalu gue suka, Inter Treber 2010, selain karena gue Interisti. Tapi Inter 2010 itu tidak dilatih oleh pelatih kelas 1, tidak diisi oleh pemain kelas 1 loh waktu itu. Diakui aja, nggak ada pemain kelas 1 di situ. Lucio, Walter Samuel di back udah pada tua. Javier Zanetti udah tua waktu itu. Cambiaso bukan top notch, bukan gelandang bertahan yang paling bagus waktu itu. Itu di masa itu ada siapa lagi ya dalam bertahan, banyak lah. Lalu Eto'o itu pemain yang jadi alat tukarnya Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic transfer ke Barcelona ngasih duit sama Samuel Eto'o ke Inter. Wesley Sneijder juga gak dipakai di Real Madrid. Sampai akhirnya dia ditransfer ke Inter di detik-detik akhir. Seingat gue detik-detik akhir transfer tutup. Datang langsung main, langsung Inter menang 4-0 lawan AC Milan. Itu gue suka banget. Apalagi ya, itu Diogo Melito juga udah worn out, udah target man yang udah mungkin waktu itu usianya mungkin 30-31 ya, bukan yang masih muda banget lah. Dan bukan top notch juga, bukan target man yang paling bagus banget gitu. Tapi kemampuan Jose Mourinho ngeracik pemain, strategi itu bikin Inter treble. Mau nggak mau, menang Serie A, menang Piala Italia, menang Liga Champion. Pelatih bagus, bawa tim prime Barcelona waktu itu. Prime Barcelona dikalahin sama Inter. Dan menang lawan prime Bayern Munchen di era itu ya. Di era itu tuh lagi bagus-bagusnya. Prime Bayern Munchen sama prime Barcelona dikalahin sama Inter. Lewat taktiknya pelatih. Jadi
Bagus atau enggak pemain? Ya tergantung pelatihnya. Pelatihnya bagus, mainnya bagus gitu. Tentu pemain bisa main jelek. Misalnya pelatihnya sudah punya sistem, sudah punya pola, tapi dia nggak bisa ngikutin polanya, dia blundernya asal-asalan, ya itu bisa salah pemain. Tapi kan yang terjadi di timnas kemarin, bahkan kita nggak tahu pola bermainnya apa. Tidak ada yang bisa tahu itu pola bermainnya apa sih sebenarnya. Ya berarti pelatihnya yang jelek gitu. Dan pelatih jelek itu dia dipilih sama federasi yang jelek gitu. Federasinya milih pelatih loh. Pelatih itu dipilih sama federasi loh, bukan sama pemain. Jadi kalau pelatihnya jelek, yang salah adalah federasinya. Kalau federasinya on milih pelatih yang jelek. Gitu. Belum lagi menurut gua yang sangat-sangat tidak, yang menurut gua juga nggak bagus, yang menurut gua adalah aneh, adalah pendapat akun-akun rage baiting kayak tadi ya, akun-akun pemicu kemarahan tadi adalah dengan nyebut ngapain main pemain Liga 1, udahlah pemain Eropa aja. Pemain Liga 1 kan kualitasnya kayak gitu. Pemain Liga 1 kualitasnya kayak gitu, itu karena federasi lu jelek. Federasi lu jelek, udah itu aja. Nih, ini yang paling bagus, ini akun netizen yang menurut gua paling oke. Sayuri di bawah asuhan Tavares bisa bawa PSM juara. Klok dan Beckham dibina Bojan Hodak, Persib back to back juara. Sayuri Rido dibimbing STY langsung levelnya disuruh abroad sama netizen. Rizky Rido itu jadi bagus gara-gara dilatih sama STY loh. Itu harus di timnas ya, itu harus juga penting. Mereka semua di bawah Kluivert dibully netizen karena main jelek. Yang jelek pelatihnya guys, karena nggak bisa memanfaatkan potensi pemain. Pemain model Messi, Neymar, Mbappe, CR7 pun nggak bisa bawa timnya juara kalau nggak ketemu pelatih yang bisa memaksimalkan potensi mereka. Dari akun Rizky Adi di thread. Nah, ada satu lagi yang juga menurut gue cukup ngeselin sih sebagai orang Indonesia yang menonton Liga Indonesia juga dulu sebelum ada Kanjuruhan. Banyak yang bilang bahwa lagian ngapain masang pemain Liga 1, udahlah pasang pemain yang main abroad aja gitu. Satu, itu tuh ngasih tahu bahwa emang pelatih dan federasi lu jelek. Gini, liga itu tanggung jawab federasi, jadi ya harus dibenerin juga, bukan cuma di timnasnya doang gitu. Kalau federasinya lebih fokus ke timnas, mah ngapain jadi federasi? Federasi yang ngurus sepak bola, ngurus piramida kompetisi dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Lu sangka FIGC nggak ngurusin liga apa? FIGC ngurusin liga juga, meskipun ada operatornya. Kan ini operatornya doang. Apa namanya? Di Liga Inggris kan juga ada federasinya. Emang FA nggak ngurusin Liga Inggris apa? Tetap lah, tetap ada yang diurus dari atas sampai bawah, tetap diatur sama federasi, bukan cuma ngurusin timnas doang. Gitu loh. Jadi gini deh, kita ngomongin tim Saudi Arabia sama Indonesia deh yang kemarin tanding deh gitu. Arab itu beberapa tahun terakhir itu pakai konsep marquee player, di mana mereka ngundang pemain-pemain bintang maupun yang udah tua dengan gaji tinggi untuk main di liganya. Sambil liganya dibenerin. Karena kalau liganya nggak dibenerin, kalau liganya nggak jadi profesional, ya pemain-pemain macam Neymar, macam Ronaldo itu ya nggak akan mau main ke Liga Arab lah, ngapain? Liganya jelek, misalnya wasitnya jelek, mengatur liganya jelek gitu, segala macam lah. Kompetisinya jelek gitu, ngapain juga mereka datang. Tapi ini kan karena kompetisinya bagus, jadi mereka mau datang juga main di sana selain karena gaji. Ada beberapa negara yang udah ngelakuin itu. India juga pernah ngelakuin itu. Marquee player didatengin ke Liga India. Anyway, dan timnas India U23 kemarin menang lawan timnas U23 Indonesia. 2-1 apa ya kalau nggak salah skornya.
Amerika Serikat dari dulu udah kayak gitu MLS, makanya ada David Beckham, sekarang ada Messi, ada Son segala macam gitu di sana. Heung-min Son. Terus Cina juga ngelakuin itu, eh, apa namanya, bikin marquee player gitu. Dan kenapa sih gitu, kenapa datang ya? Karena gini, bahkan timnas Arab yang kemarin itu banyaknya juga dari tim pemain-pemain yang udah pernah main bareng Messi, sorry, udah pernah main bareng Ronaldo, udah pernah main bareng Neymar, udah pernah main bareng Mane, udah pernah main bareng Benzema gitu. Jadi secara mentality tuh mereka udah ngerasa gimana sih kalau udah ngelewatin yang lebih sulit gitu. Pasti bakal ngeliat, ini mah enteng, ini mah gampang. Secara mentalitinya kebangun, etos kerjanya kebangun, dan segala macamnya kebangun gitu. Intinya tuh apa, liga domestik yang bagus. Dan federasi kita nggak pernah bikin liga domestik. Ya oke lah, ada beberapa pembenahan kayak jadwal. Ya jadwal tuh harusnya sih udah jelas, nggak banyak undur-undur. Terus ada lagi VAR, tapi kan VAR itu pengadaan barang dan jasa ya. Kalau lu punya duit, ya lu bisa bikin pengadaan VAR, bisa beli alatnya, bisa bayar wasit VAR-nya segala macam gitu. Dan yang kita ngomongin adalah pembenahan sistem liga, kualitas wasit, kualitas pemain, pembinaan usia dini, piramida liga yang benar gitu. Dan itu yang nggak dilakuin secara benar gitu. Liga perempuan nggak jelas juga, nggak ada. Secara sistem nggak ada yang berubah dari era Iwan Bule sampai era Erick Thohir. Sekjen aja masih sama-sama Yunus Nusi, jadi ya nggak akan ada perubahan. Dan federasinya sama-sama jelek dari dulu sampai sekarang, nggak ada perubahan. Gitu. Jadi simpulannya adalah kalau kalian mau marah, sebelum kesana. Ya udah. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau marah, marahlah sama federasi dan pelatih. Pemain itu hanya menjalankan instruksi dari pelatih. Ya tentu lu boleh, tetap boleh maki-maki, tetap boleh kesel. Kan namanya sepak bola ya, biasalah itu gitu. Pemain juga punya mentalnya, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Yang nggak boleh tuh rage baiting atas hal yang nggak jelas. Yang kayak tadi gue contohin gitu. Nggak jelas contohnya, nggak jelas peristiwanya, dibuat seakan-akan itu jadi masalah besar gitu. Rage baiting itu yang jadi masalah, karena akhirnya semua orang jadi marah, lepas konteksnya gitu. Itu tuh yang menurut gue harus diperhatikan. Jadi akun-akun pencari engagement, lo nyari engagement di tempat yang lain deh, tapi jangan dari timnas. Tapi kan lo juga bikin video nggak buat engagement juga, tentu saja tentu saja ini buat engagement supaya pada nonton. Tapi gue nggak mau rage baiting kayak yang lain, karena yang lain tuh rage baiting, mancing kemarahan supaya dapat engagement gitu. Itu yang menurut gue, dan efeknya buruk sih tentu saja pastinya. Sekian, sampai jumpa lagi di channel Angga Putra Fitrian. Salam.